Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pioneers, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Dilancarkan usahanya dan diberikan panjang umur. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini kita sudah lama banget ya nggak ngebahas Pi Network terbaru hari ini, bahwa Core Team ya sudah memberikan informasi sangat-sangat luar biasa. Kali ini Core Team menginformasikan bahwa sudah mengumumkan telah memigrasikan beberapa akun pioner ya secara besar-besaran. Ini dia ya teman-teman. Nah, kalian bisa baca di sini lebih singkatnya, dan tadi saya sudah terjemahkan. Ini dia kurang lebih artinya. Kami sangat gembira mengumumkan bahwa tim inti telah melakukan peningkatan teknis besar-besaran dalam mekanisme migrasi mainnet yang menghasilkan lebih dari ganda kecepatan migrasi pioner ke mainnet ya. Dengan kata lain, ini adalah waktu yang tepat untuk melengkapi daftar visa mainnet Anda, sehingga saldo Pi Anda yang dapat ditransfer dapat dimigrasikan ke blockchain mainnet. Pembaruan ini memungkinkan komunitas mencapai kemajuan signifikan menuju sasaran migrasi 10 juta mainnet ya. Ketuk baca selengkapnya untuk mengetahuinya lebih detailnya ya. Nah, jadi teman-teman kita coba akan baca lagi lebih lengkapnya di bagian read more ini. Nah, ini nggak kita tambah-tambahin ya, nggak dikasih apa ya, angin-angin surga, teman-teman. Nanti saya akan tunjukkan akun saya teman-teman itu sudah dimigrasi, teman-teman. Cuman, nah nanti ya kita akan bahas. Pokoknya jangan di-skip videonya supaya kalian itu paham ya. Dan juga ini bentuk daripada apa ya? Curhat juga ya buat saya sendiri ya ke kalian. Nanti tanggapan kalian bagaimana silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kita terjemahkan terlebih dahulu guys. Ini artinya apa ya? Nah, mempercepat perjalanan menuju 10 juta migrasi mainnet ya. Nah, apakah sudah ada 10 juta? Ya, tentunya di sini kita akan baca. Oke, kami sangat gembira mengumumkan peningkatan teknis besar-besaran dalam mekanisme migrasi mainnet yang menghasilkan lebih dari 2 kali lipat kecepatan migrasi pioner ke mainnet. 2 kali lipat loh. Dalam peningkatan teknis ini, kami mengoptimalkan algoritma yang mengelola proses migrasi antrian pioner yang bermigrasi, subproses pemeriksaan dan pemeriksaan tambahan, dan interaksinya dengan blockchain mainnet. Pengoptimalan seperti itu yang didasarkan pada banyak upaya dan beberapa putaran perulangan dan pengujian menjadikan proses migrasi lebih efisien dan menghasilkan hasil migrasi lebih tinggi secara keseluruhan. Oke, jadi kurang lebih dipercepat lah ya. Peningkatan ini sangat efektif sehingga faktanya kami kini dapat memigrasikan pioner lebih cepat dibandingkan permintaan migrasi baru yang diterima dari pioner setiap hari. Mengingat perkembangan yang menarik ini, bertindak sekarang, lengkapi daftar visa mainnet Anda dan migrasikan hari ini. Bagi pioner yang telah melengkapi checklist mainnetnya, secara segera periksa status migrasi Anda, karena peningkatan kecepatan ini Anda mungkin sudah bermigrasi ke mainnet atau Anda akan bergerak cepat dalam antrean, terutama jika Anda aktif menambang. Bagi pioner yang belum, ini saat yang tepat untuk melengkapi checklist mainnet sekarang. Buka daftar visa mainnet di dashboard mainnet di aplikasi penambangan Pi Anda hari ini untuk menyelesaikan langkah selanjutnya jika diperlukan. Karena peningkatan kecepatan yang ditingkatkan, kami sebenarnya membutuhkan lebih banyak pioner untuk menyelesaikan daftar periksa mainnet mereka dan bersiap untuk migrasi, sehingga kami dapat memaksimalkan penggunaan kapasitas migrasi saat ini. Dengan kata lain, bagi orang-orang yang bisa bermigrasi, keputusan ada di tangan Anda. Bertindaklah. Kemudian melanjutkan tujuan migrasi Open Network Mainnet secara keseluruhan. Pekerjaan tim inti yang telah terlibat dalam pengembangan peningkatan migrasi ini sejalan dengan membantu komunitas untuk mencapai tujuan jaringan bersama, yaitu 10 juta migrasi mainnet menuju jaringan terbuka. Jumlah migrasi mainnet telah meningkat dari 4,6 juta pada bulan Maret lalu menjadi 5,41 juta sekarang, dan angka ini akan terus meningkat lebih cepat lagi karena semakin banyak pioner yang bertindak dalam migrasi dan memanfaatkan peningkatan kapasitas migrasi. Jadi sekarang sudah 5,41 juta guys yang sudah dimigrasikan. Oke. Jadi targetnya nanti 10 juta ya. Tim inti sejalan dengan prioritas jaringan terbuka telah dan terus mengerahkan banyak waktu dan sumber daya untuk mengatasi dan meningkatkan berbagai proses dan aspek yang penting bagi tujuan jaringan terbuka, baik itu KYC, migrasi, penciptaan utilitas, pertumbuhan, keterlibatan komunitas, dan lain-lain.
yang dirinci dalam white paper dan pengumuman sebelumnya. Meskipun ini adalah pembaruan pada migrasi manage satu proses spesifik, beberapa tim khusus dalam tim inti bekerja secara bersamaan untuk meningkatkan berbagai proses dan merilis pembaruan yang tidak serta-merta menghambat atau menghalangi kemajuan proses penting lainnya. Contoh terbaru termasuk beberapa fitur pemeriksaan keaktifan baru yang membantu membuka blokir proses KYC dan acara keterlibatan komunitas seperti festival seni Versailles Forum. Semua upaya dan kerja di berbagai bidang penting dan dimaksudkan untuk membantu komunitas kita mencapai kemajuan holistik ya, untuk mencapai jaringan terbuka yang sehat. Seperti tim inti pioner harus membantu terlibat dan bekerja sama ya, satu sama lain. Nah, kemudian Pi Network bertujuan untuk bertransisi ke jaringan terbuka pada tahun 2024 ini ya. Berkali-kali core team itu menyatakan tahun ini itu akan open network. Keren. Bergantung pada pemenuhan kondisi spesifik dan tujuan strategis yang dirinci dalam pengumuman di sini, transisi ini bergantung pada upaya kolektif ya, tergantung ya teman-teman dari komunitas kita dan dampak faktor eksternal. Untuk pemahaman penuh tentang persyaratan yang mempengaruhi kemajuan kami menuju pencapaian open network, silakan lihat pengumuman lengkapnya. Nah, jadi kan target dari core team itu memang tahun ini guys ya, untuk open network. Nah, kita akan kembali teman-teman. Semoga tercapai ya. Di sini saya akan tunjukkan ke kalian akun saya tuh udah dimigrasikan guys ya. Tapi koinnya belum masuk ke wallet saya. Di sini saya bisa cek ya. Kalian juga bisa cek di mainnet checklist ya, atau daftar Pixa mainnet. Nah, semuanya ini udah hijau guys ya. Nah, semuanya udah hijau. Di sini bermigrasi ke mainnet sudah selesai ya. Nah, kemarin itu ya, kemarin itu di bagian nomor 9 ini bermigrasi ke mainnet ini tulisannya ini kan udah komplit nih ya. Nah, kemarin tulisannya adalah migrasi awal Anda ke mainnet telah selesai ya. Koinnya tuh ada 2000 berapa gitu, telah dikirim ke dompet. Dan keterangannya dompetnya tertulis kemarin, sekarang nggak ada. Nah, pertanyaannya guys, apakah langsung masuk ke wallet saya? Jawabannya tidak guys. Kalau kalian mengalami hal yang beda, silahkan komen ya. Memang prosesnya itu seperti ini atau bagaimana? Saya juga kan baru pertama kali ya migrasi. Nah, yang bagian 3 ya, bagian 3 1 sampai 7 ini sudah saya lengkapi semua. Saya akan jelaskan dulu guys ya, sekaligus curhat tentang akun saya ini ya, karena koinnya belum masuk ke wallet ya. Dan di sini tuh teman-teman, sebelum dimigrasikan ya, waktu itu kan saya sudah kerjakan tugas 1 sampai 7 guys ya. 1 sampai 7 itu sudah saya kerjakan semuanya, dan walletnya tuh berbeda. Nah, walletnya berbeda. Jadi gini guys ceritanya ya. Saya mau cerita dulu ke kalian nih. Siapa tahu kalian juga mengalami hal yang sama ya. Ini entah nasib koin saya tuh kemana ya. Apakah masuk ke wallet yang lama atau bagaimana? Karena waktu sebelum migrasi guys ya. Sebelum migrasi tuh saya ganti wallet saya guys ya, dengan wallet yang baru. Kenapa? Karena wallet yang lama itu frasa sandi saya hilang ya. Di catatan juga saya cari nggak ada. Oleh sebab itu saya gantilah ya, konfirmasi dompet Pi yang baru. Dan kenapa bisa hilang frasa sandinya? Karena handphone ya, itu saya simpennya di handphone. Di catatan juga saya simpen, tapi catatan di buku saya hilang. Karena saya ganti HP guys ya. Karena saya ganti HP yang lama itu rusak, mati total, nggak bisa di servis ya. Kemudian data-data frasa sandi Pi saya itu ada di HP yang lama. Nah, saya bisa masuk ke akun saya yang baru ya, dengan handphone yang baru itu dengan masuk dengan login akun Facebook guys ya. Kemudian saya ganti wallet saya ya di bagian nomor 3 ini, dan sudah saya tanda tangani juga dengan wallet yang baru. Tetapi kemarin saat migrasi guys ya, ini kan keterangannya udah migrasi, ini udah komplit ya. Saat migrasi itu nggak masuk ke wallet saya yang sudah saya konfirmasi yang baru ini, entah apa masuknya ke wallet yang lama. Dan kalau masuknya ke wallet yang lama ya otomatis ambiar guys ya, ambiar ya, selama ini nambang itu nggak masuk ke dompet yang baru saya gitu guys ya. Nah, jadi apakah nanti nunggu 2 minggu atau bagaimana bisa masuk ke wallet saya yang baru atau bagaimana, saya nggak ngerti, karena keterangannya
Ya, keterangannya di manage checklist ini sudah selesai, guys. Ya, migrasi saya yang pertama. Ya, ini udah selesai, udah komplit ya. Tapi masuknya ke wallet yang lama mungkin. Ya, padahal kan sudah saya ganti ya di kolom nomor 3 ini dan sudah saya konfirmasi juga. Tanda tangan pun ya menggunakan tanda tangan digital dengan dompet yang baru ini ya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini dia. Nah, jadi itu guys ya. Nah, saya akan tunjukkan nih dompet saya ya. Sebentar supaya kalian lebih percaya. Keterangannya kan udah selesai ya migrasinya. Saya akan masuk ke Pi Browser ya, ke wallet saya guys. Sebentar di sini kita masuk ke Pi Browser. Nah, kalau kalian sudah pernah mengalami migrasi, coba tulis di kolom komentar guys, apakah akun kalian sama dengan akun saya ini atau bagaimana? Nunggunya itu apa 2 minggu atau setelah dapat notifikasi sudah migrasi selesai langsung koinnya masuk atau bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Nah, di sini saya cek ya di menu wallet saya guys. Nah, ini guys ya, kalian bisa lihat ya, ini wallet saya yang baru ya. Ini wallet saya yang baru yang saya tautkan, saya sematkan di kolom di manage checklist yang nomor 3 dan saldonya tuh belum masuk guys ya. Nah, seperti itu guys ya. Jadi kalaupun nanti nggak masuk ke sini ya berarti saya nggak dapat koin yang sudah dimigrasikan itu guys. Mungkin masuknya ke wallet yang lama karena di wallet yang lama saya nggak bisa masuk guys ya, karena itu dia frasa sandingnya saya lupa ya, kemudian karena data-datanya di HP yang rusak itu jadi nggak bisa dibuka, otomatis saya harus bikin dompet wallet yang baru ya. Jadi kalau kalian lupa frasa sandi itu wassalam guys, nggak ada salinannya. Itu pentingnya, saya baru paham pentingnya frasa sandi itu di sini ya, karena nggak bisa ya, nggak bisa kita untuk mencari salinannya tuh nggak bisa ya. Kalau hilang kalian lupa yaudah berarti dompet kalian nggak bisa dibuka, kurang lebih gitu. Nah, kayak gitu guys ya. Nah, semoga kalian mengerti apa yang saya sampaikan. Kalau kalian sudah pernah migrasi, silahkan komen di bawah berapa hari ya koinnya itu masuk ke wallet kalian ya teman-teman, setelah dapat notifikasi bahwa akun kalian sudah dimigrasikan. Oke teman-teman ya, ini penting banget. Oke. Nah, ini guys ya, kalau kalian nggak percaya, di sini keterangannya teman-teman, ini yang sudah dimigrasikan adalah 2026. Oke, 2026 koin yang sudah dimigrasikan guys ya, ini dia. Kemudian dapat dipindahkan ini 0,8 ya Pi yang belum diverifikasi yang kuning ini ada 39.000 koin ya, 38.000 ini saya dapatkan dari bonus undang teman ya. Kalau mereka sudah KYC ya tentu saya dapat bonusnya seperti itu ya. Yang penting anggotanya bisa KYC dulu. Nah, seperti itu guys ya. Jadi silakan komen di bawah akun kalian bagaimana setelah ada notifikasi besar-besaran ya dari core team tentang migrasi ini. Apakah akun kalian juga berpengaruh sudah dimigrasikan atau belum, dan apakah koinnya udah masuk ke wallet kalian atau belum? Silahkan komen di bawah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.